Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke, next. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Panca Chandra Bagaskara, dengan NIM 240407300074. Lalu kemudian ada saya, Muhammad Rifat Tirani Fiansyah dengan NIM 240407300075. Lalu ada saya, Gregorius Farel Wahyu Nugroho, dengan NIM 240407300161. Selanjutnya ada Angelika Farel Putri dengan NIM 240407301009. Kemudian ada saya, Jihanafiah Raihana dengan NIM 240407300002. Ya, saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir-akhir Orde Baru merupakan dampak serius dari kebijakan perekonomian pemerintah yang ditandai dengan inflasi tinggi dan penurunan tajam nilai tukar rupiah pada awal tahun 1998. Krisis ini dipicu oleh devaluasi mata uang di Thailand dan mempengaruhi semua sektor, terutama perbankan. Meskipun fundamental perekonomian Indonesia dipandang kuat, kelemahan struktural dan ketergantungan pada utang luar negeri berkontribusi. Indonesia mengalami masa kritis pada tahun 1997. Hal ini dikarenakan dengan terjadi krisis keuangan di negara Thailand yang memicu terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Indonesia. Penurunan nilai tukar rupiah tersebut juga menyebabkan terjadi inflasi yang tinggi. Krisis ini juga mengungkap permasalahan dalam sistem perekonomian, termasuk liberalisasi yang tidak terawasi dan memicu perlunya reformasi di berbagai bidang, khususnya dalam pemerintahan yang dianggap korup. Masyarakat, terutama pelajar, menuntut perubahan dan akhirnya berakhir. Oke, masuk ke materi berikutnya yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie. Nah, untuk kebijakan pertama yaitu ada program rekonstrukturisasi perbankan. Nah, di sini B.J. Habibie melalui pemerintahan B.J. Habibie melalui BPPPN mengontrol langsung likuidasi bank sehingga hal ini tidak terjadi penyalahgunaan tabungan nasabah dan bisa meningkatkan kepercayaan terhadap bank-bank yang beroperasi. Kebijakan yang kedua yaitu ada pelaksanaan program jaring pengaman sosial atau JPS. Nah, di sini Presiden B.J. Habibie menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dan melakukan perbaikan gizi bagi anak-anak di Indonesia. Untuk program yang selanjutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program Presiden B.J. Habibie ini membangun sistem ekonomi yang berjiwa kerakyatan. Tujuannya yaitu adalah memperkuat sistem dari ekonomi rakyat. Selanjutnya yaitu kebijakan tentang memperbaiki iklim investasi dan juga perdagangan. Nah, pada kebijakan yang diambil ini meskipun ditentang oleh para kritikus, bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meski terdapat beberapa tantangan, reformasi ekonomi Habibie menjadi fondasi bagi perbaikan perekonomian di Indonesia. Kebijakan B.J. Habibie yang selanjutnya yaitu Habibie mengesahkan 66 undang-undang termasuk undang-undang yang menegaskan independensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut juga mencakup rekonstruksi sektor perbankan dan pembenahan fiskal. Meskipun hasilnya tidak selalu signifikan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus 7,7%. Materi yang selanjutnya ada pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada stabilitas keuangan nasional. Pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan sebelumnya mengalami penurunan hingga minus 7% setiap tahunnya. Maka dalam pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 13% pada akhir tahun 1998. Baik, pengaruh selanjutnya yaitu dunia usaha negara meningkat.
Dalam hal ini, menunjang dunia usaha, Presiden B.J. Habibie menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien. Lalu Presiden B.J. Habibie meletakkan sendi-sendi kehidupan bagi pekerja atau pemburuhan yang demokratis. Next. Lalu pengaruh selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan berkurang. Presiden B.J. Habibie dalam upaya mengulangi pengangguran dan kemiskinan dengan melakukan program penanggulangan dampak kekeringan dan mengurangi kemiskinan (PDKMK) dan program penanggulangan pengangguran terampil atau P3T. Lalu selanjutnya pengaruh yang keempat yaitu menjadikan ekonomi era reformasi lebih demokratis. Melalui desentralisasi kekuasaan, B.J. Habibie mendorong otonomi daerah, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keadaan ekonomi masing-masing, yang mengurangi sentralisasi kekuasaan di daerah-daerah pusat. Kesimpulannya, jadi pada tahun 1997 muncul permasalahan multikompleks yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini tidak mampu mengatasi krisis dan pada akhirnya membawa B.J. Habibie untuk tampil menjadi presiden. Presiden B.J. Habibie dalam mengembalikan roda perekonomian nasional menekankan pada 3 prinsip pokok, yakni kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Cukup akhir kata kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.